Senang sekali malam hari ini saya Nindya ya bisa diundang oleh komunitas keren kita, komunitas OTG Indonesia untuk sharing kurang lebih ya 1 jam, 1,5 jam untuk saya kasih materi sedikit, kemudian kita akan fokus judulnya aja Ask Dr. Anything ya. Berarti tanya apapun ya. Terutama malam hari ini kita akan lebih kupas tuntas ya sedikit tentang skincare dan juga tentang Pharmanex ya. So, malam hari ini siapkan pertanyaannya dan nanti pertanyaan-pertanyaannya akan saya coba jawab. Oke, mungkin sambil boleh dibantu untuk slide-nya. Ini Bu Operator, Bu Jess, terima kasih. Oke, nah malam hari ini tema utama kita tadi sudah ditampilkan di layar ya, yaitu tentang healthy inside, beauty outside with No Skin ya. Jadi malam hari ini kita akan sedikit, kalau di copywriting-nya itu sedikit dibahas tentang emang ada ya skincare yang diminum ya, yang bagus bisa bikin kulit jadi bagus gitu kan, bisa bikin mungkin di beberapa bagian di tubuh tuh bisa jadi lebih cerah gitu ya, lewat sesuatu yang diminum. Nah, kalau teman-teman pengen tahu jawabannya, Bapak Ibu mau tahu jawabannya, stay tune sampai akhir ya. Oke, next boleh slide-nya Mbak Jess. Oke, tak kenal maka kenalan dulu ya. Nama saya Dr. Wahidatul Nindya Putri, panggilan akrabnya disapa Dr. Nindya ya. Saya adalah seorang ibu dari 2 orang putra ya, yang satu umurnya udah 7 tahun SD, lagi aktif-aktifnya gitu ya, dan yang kedua umur 4 tahun juga lagi lucu-lucunya ya. Profesi saya seorang dokter umum ya. Saat ini saya masih berpraktek di salah satu rumah sakit di Bekasi. Kenal dengan Nu Skin kurang lebih 8 tahun yang lalu ya, karena 8 tahun yang lalu saya punya persoalan. Rasanya nggak mungkin kalau ketemu Nu Skin nggak ketemu persoalan, nggak lagi punya persoalan ya. Waktu itu saya punya persoalan kulit, dan kemudian Nu Skin menjadi solusinya ya. Sehingga sampai saat ini saya menggunakan Nu Skin dari head to toe, tulisannya di situ ya. Boleh next. Nah, malam hari ini saya nggak akan banyak tentang saya, tapi saya mau ceritain sedikit nih ya, transformasi saya dulu waktu belum ketemu Nu Skin dan saat sekarang sudah ketemu Nu Skin. Jadi ini saya punya foto gitu ya, ketemu foto saya waktu saya itu lagi ya baru-baru selesai kuliah ya, menjelang-jelang mau nikah, mau ketemu, mau cari ya, bukan cari jodoh gitu ya, tapi tahu namanya mau angka-angka yang 24, 25 tahun itu udah mulai kayak warning gak sih gitu ya. Waktu itu tuh lagi sekolah gitu ya, selesai sekolah di Sumatera Barat ya. Di sini ada nggak yang orang Minang ya, yang tinggal mungkin pernah di Kota Padang? Kota Padang itu panas sekali teman-teman, dan sehari-hari tuh saya naik sepeda dan naik motor ya. Jadi kebayang nggak tuh warna tangan ya kan, warna kulit muka itu bener-bener yang namanya blast gelap gitu ya teman-teman ya, gitu. Dan kemudian ini difoto gitu ya, benar Mbak Wanda, orang Alwa ya. Mungkin ada yang sama, ada yang pernah tinggal di Kota Padang, yang mungkin saat ini di Kota Padang, itu pasti tahu gimana panasnya Kota Padang tercinta gitu ya. Nah, belum lagi waktu itu juga makanan-makanan yang dimakan ya nggak sih? Orang-orang Padang, siapa yang paling suka makan yang bersantan-santan ria gitu ya, yang goreng-goreng dicabein, waduh gitu ya. Jadi benar-benar kulit zaman dahulu saya, kulit yang hitam, ya nggak hitam sih, kusam gitu ya. Kusam, kemudian komedoan karena banyak konsumsi makanan-makanan yang berminyak. Kemudian waktu itu saya menggunakan produk yang untuk menyelesaikan persoalan kusamnya, menggunakan produk yang depan hurufnya N ya, let's say N deh. Pasti pada tahu deh tuh, sampai sekarang masih ada. Nah, kemudian saat saya berhenti produk N tersebut kurang lebih 1,5 tahun, ya makanya kalau ditotalin 8 tahun saya pakai Nu Skin, 1,5 tahun tuh di 10 tahun terakhir itu saya menggunakan produk yang inisial depannya N. Nah, kemudian saat saya berhenti menggunakan produk N tersebut, saya galau waktu itu. Karena waktu itu saya kepikiran kalau misalnya nanti nikah, kan kemudian selanjutnya adalah hamil gitu ya. Sehingga waktu itu saya bertanya sama kakak kelas saya yang kebetulan dia dokter di klinik N tersebut. Saya bertanya gitu, kira-kira kalau nanti saya berhentikan atau saya nanti hamil, itu selanjutnya gimana ya, Kak? Gitu. Nah, kakak kelas saya itu menyebutkan bahwa nanti ada ingredient dari dalam skincare
klinik N tersebut yang akan dikurangi jumlah dosisnya, sehingga yang terjadi nanti akan balik kusam lagi. Nah, waktu itu seketika saya galau gitu ya. Saya pengen cari sebenarnya ada nggak sih skincare yang saya nggak harus jadi kusam lagi, saya bisa gunakan selama hamil gitu ya. Dan kemudian saya ketemulah dengan N yang dengan U gitu ya, Nu Skin gitu. Kalau tadi N dengan A gitu ya, makin jelas deh namanya apa gitu kan. Nah waktu itu jadi saya ketemu Nu Skin, waktu itu adanya baru Galvanic Spa ya, 8 tahun yang lalu, belum selengkap sekarang, belum seri trilogy sekarang. Kemudian saya merasakan manfaatnya yang luar biasa gitu ya, dengan produk Trilogy, Galvanic Spa, Lumispa, dan juga Boost. Kemudian skincare harian saya masih pakai Nutrisensial sampai saat ini gitu kan. Dan itu dari luarnya. Sementara dari dalamnya, saya suka sekali dengan mengkonsumsi Life Pack, Tigrin, Marine Omega, dan yang terakhir yang akan launching di November nanti yaitu Beauty Plus Collagen. Nah, nanti saya akan sedikit ya kupas tentang suplemen-suplemen ini, kenapa kok bisa gitu ya, bisa bikin efeknya bagus ke kulit wajah kita. Oke, next slide. Nah, sekarang bukan tentang saya gitu ya, tapi tentang teman-teman, tentang masyarakat Indonesia, masyarakat dunia gitu pada umumnya. Nah, setiap dari kita memiliki kulit, ya kan? Kita semua punya kulit, kulit wajah, kulit badan, dan kulit di tubuh kita itu kita pasti punya yang namanya persoalan ya, problem-problem. Nah, ini pasti saya yakin gitu ya, teman-teman yang ada di sini pasti pernah menjumpai persoalan-persoalan yang ada di sini ya, dari mulai jerawat, flek, noda hitam, bopeng, kering, ya, bekas jerawat, kendur, belang, minyak, dan kusam. Ada nggak di sini ya? Bantu saya coba ketik di kolom chat, ada nggak di sini yang teman-teman nggak punya persoalan ini, yang nggak punya boleh ketik angka 0. Tapi yang punya boleh bantu saya ketik angka 1. Ya, 300 orang lebih yang ada di sini, bantu saya mau lihat ada nggak yang punya persoalan itu, nggak punya persoalan gitu ya, 0. 0 dong, kulit saya aman, blas tuntas gitu ya. Kalau nggak pasti nggak akan ikut acara malam hari ini ya, saya yakin. Yes, terima kasih banyak teman-teman yang sudah ketik malam hari ini, sudah berpartisipasi ya. Pasti dari kita, yes Mbak Desi, nggak mungkin ada yang 0. Pasti salah satu dari teman-teman tuh minimum bahkan usia belasan tahun mungkin udah pernah tuh yang namanya belang, ya nggak sih? Ya kan, panas-panasan ya, kemudian kulitnya berubah warnanya seperti itu. Atau kering misalnya lama di ruangan AC. Saya yakin semua pasti punya yang namanya skin problem. So, skin problem ini perlu dicari solusinya, betul ya? Nah, sehingga kita akan lanjutkan slide berikutnya untuk dapetin solusinya. Next. Nah, saya juga butuh nih bantuan teman-teman untuk sekali lagi nanti bareng-bareng sama saya kita bahas berikutnya, yaitu skin stress. Jadi ternyata setiap dari kulit kita, kenapa bisa terjadi yang di slide yang sebelumnya tadi, sehingga teman-teman semua ketik angka 1, itu ada 8 hal yang memungkinkan kulit kita itu bisa jadi stres. Nah, dari nomor 1 sampai 8 kita bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama, karena sinar UV, karena polusi udara gitu ya. Yang kedua, karena lifestyle-nya banyak di bawah AC. Ya, kayak saya sekarang nih di bawah AC. Terus yang ketiga, karena mungkin dari tubuh kita, pikiran kita itu lagi stres ya, dari dalam. Itu ada mental stres. Yang keempat, mungkin karena kurang istirahat ya, jam tidurnya kurang. Mungkin ada yang masih suka begadang ya dengan aktivitas-aktivitas yang ada. Terus yang kelima adalah lifestyle yang irregular ya, lifestyle-nya nggak teratur, kadang begadang, kadang kebanyakan tidur, terus juga belum lagi makanan-makanan yang nggak sehat ya. Kadang hari ini oke, lagi bener makan buah, makan sayur, kemudian seharian besok nggak ada, skip sayur, skip buah sama sekali, nggak ketemu, nggak makan kayak gitu ya. Atau yang berikutnya yang keenam, hormon yang tidak stabil, apalagi kalau ibu-ibu di sini ya usianya sudah menjelang angka menopause ya, sudah kepala 5 atau 45 ke atas seperti itu. Terus juga bisa juga kalau yang ke-8, yang ke-7 nih, aging ya, nggak ada dari diri kita yang setiap tahun tuh nggak ulang tahun ya kan, pasti nambah usianya. Nggak pernah yang tiba-tiba nambah usianya kemudian keriputnya berkurang, nggak ada ya, kecuali udah kenal Nu Skin gitu ya. Tapi kalau teman-teman dari hari ke hari itu pasti nambah usia, pasti
wajib bertambah tua gitu ya. Nah, berikutnya juga penuaan juga bisa salah satunya terjadi karena radiasi gadget saat ini nih. Kita bisa ketemu lewat Zoom gitu ya. Berarti teman-teman nerima namanya radiasi, terima sehari-hari blue light dari lampu, dari TV, dari kalau masak gitu ya. Seperti itu bisa terjadi aging. Terus yang kedelapan, insufficient cleansing. Ketika teman-teman setiap hari mungkin menggunakan bedak, ya kan, atau ya foundation dan sejenisnya, tapi kemudian teman-teman nggak ingat untuk membersihkan, atau bahkan mungkin cuma pakai SPF aja, cuma pakai sunscreen doang, terus kemudian sehari-hari aktivitasnya juga di luar, ketemu polusi gitu, terus kemudian nggak pembersihan dengan deep cleansing, akhirnya kulit muka teman-teman kotorannya itu menumpuk seperti itu. Nah, boleh nggak teman-teman perhatikan di sini ada 8 item. Kira-kira dari 8 ini, kalau teman-teman hitung berarti nilai maksimal adalah 8. Teman-teman sudah di angka berapa nih? Ya, kayak saya misalnya bisa saya tulis di sini saya 5 gitu ya, atau 6 poinnya. Nah, teman-teman boleh bantu saya nggak? Di sini, nah Bu Tina udah bantu saya nih ya. 6. Nah, paling nggak rata-rata memang di angka segitu tuh ya. Boleh bantu saya nggak yang lainnya? Ada nggak? Mungkin yang angkanya baru 1, 2 doang, Dok. gitu. Saya emang nggak banyak. Cuma sehari-hari persoalannya cuma aging doang sama apa misalnya gitu. Nah, udah mulai kelihatan nih angka-angka yang diketik ya. Udah ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7, ada yang 8 ya, semua gitu ya. 8 sambil ketawa apa nangis ya gitu ya. Nah, artinya nih, saya yakin berarti teman-teman yang ada di sini itu berarti saya ratakan gitu ya, semuanya di atas 3. Setuju ya? Semua rata-rata di atas 3. Nggak ada yang 1, 2 atau bahkan 0, nggak ada. Nah, artinya kalau sudah di atas 3, artinya kulit teman-teman stres apa enggak? Ya, stres sekali teman-teman. Dan artinya di atas 3 mulai sekarang sudah harus memikirkan menggunakan yang namanya perawatan skincare seperti itu. Mungkin kalau ada teman-teman yang masih enggak, saya mah pakai air aja cukup, saya pakai wudhu aja cukup. Nah, screenshotin nih slide ini ya. Screenshotin terus kirimin. Lihat nih bahwa ternyata kulit kamu tuh lagi stres loh gitu. Kulit kamu tuh mesti dikasih perawatan loh kayak gitu. Supaya nggak makin nggak baik gitu ya ke depannya. Oke, next slide. Nah, itulah kenapa tadi yang nomor 7 mau saya lebih dalemin lagi ya, yang namanya aging. Jadi setiap kita itu pasti terjadi yang namanya proses aging atau menua. Nah, dan penuaan ini dasarnya, kemarin ini saya sempat diminta ngisi ya beberapa waktu yang lalu tentang sindroma metabolik, dan waktu itu saya sedikit ngebahas tentang gizi dalam, pokoknya persoalan gizi gitu ya, dan dalam tubuh manusia itu terjadi yang namanya inflamasi atau peradangan. Nah, peradangan inilah yang menjadikan aging atau penuaan dalam tubuh kita. Jadi asal muasalnya karena adanya peradangan, dan peradangan tuh nggak bukan dari makanan kita yang nggak sehat, dari lifestyle kita tadi yang nggak sehat. Terus mungkin dari teman-teman ada yang badannya masih tinggi jumlah lemaknya, itu bisa diukur ya. Ketika jumlah lemaknya masih tinggi, berarti peradangan atau inflamasi di tubuhnya itu juga masih tinggi, sehingga sambil diturunin gitu ya. Kalau nanti yang mau kenal Tiar nanti, ingat nggak sih beberapa waktu yang lalu kita sharing sama Adera ya, keren banget. Jadi artinya kalau ketika teman-teman pengen penuaan itu lebih diperlambat, inflamasinya itu mesti ditekan. Seperti itu. Sehingga nanti apa sih yang bisa kita kurangi? Garis halusnya gitu ya, kulit kendurnya, noda hitamnya, warna kulit yang tidak ratanya, kulit kusam, kulit kering, kulit berpori-pori besar, itu bisa kita selesaikan ya. Yes, jadi buat yang nih penuaannya pengen dilambatkan, nggak tiba-tiba merosot cepet gitu ya, itu salah satunya kita harus menekan inflamasi, salah satunya menurunkan jumlah lemak seperti itu. Boleh next slide? Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang kebutuhan kulit kita terlebih dahulu. Jadi mungkin di sini range usianya macam-macam ya, dari usia 20 tahunan, 30 tahunan, sampai di atas 40 tahun. Nah, kita pelajari yuk kebutuhannya. Karena semakin teman-teman udah sadar nih, oh oke, umur saya 20-an, tapi kemudian tadi angka skin stress saya itu di atas 3, 5, 6, 7 gitu ya. Nah, artinya saya butuh dong sesuatu. Nah, ternyata baik di usia paling rendah pun yang di sini tuh dianggap
20 tahunan, let's say mulai kenal skincare 17 tahun plus gitu ya, itu ternyata ada 3 hal yang perlu kita pakai, kita gunakan, kita konsumsi gitu ya. Yang pertama adalah nggak lain nggak bukan antioksidan ya. Antioksidan itu adalah pertahanan tubuh kita termasuk kulit kita dari radikal bebas ya, dari polusi, dari sinar UV gitu ya. Itu pertahanan utama kita. So, antioksidan nggak boleh skip di usia berapapun ya. Terus yang kedua adalah pemberian kelembaban yang ditambah dalam bentuk moisturizer ya, untuk memberikan moisturizing ya buat kulit kita supaya tetap lembab. Karena sehari-hari kelembaban kita tuh ditarik oleh udara. So, kita harus berikan, harus kita tambah supaya kulit kita dapet nih makanannya. Jadi kalau tadi udah antioksidan, udah kemudian dikasih moisturizer gitu ya, bahkan sekarang moisturizer udah banyak yang mengandung antioksidan. Jadi bisa di-combine. Jadi antioksidan ini bisa dari luar dan dari dalam. Terus yang ketiga adalah sunscreen ya, berupa perlindungan tabir surya yang ada SPF-nya. Jadi bayangin usia 20 tahun itu bukan yang nggak butuh apa-apa. Usia 20 tahun udah butuh ketiga hal ini. Ya, sehingga teman-teman tinggal cari tuh apa aja ya yang bisa digunakan oleh diri saya nih yang usianya 20 tahunan atau anak saya nih yang usia 20 tahunan. Nah, kemudian di usia 30 udah mulai nambah nih. Apa tuh usia kepala 3 ya, mulai ke 30-an itu perlu ditambah namanya eksfoliasi ya atau pengelupasan. Karena ya semakin bertambah usia kita, terutama sudah mulai di atas usia di atas 30-an, itu sel kulit mati kita tuh lebih menumpuk ya, karena regenerasi kulit kita itu makin lama ya keangkatnya. Jadi kalau teman-teman bandingin aja deh, kalau punya anak balita atau bayi di rumah, pegang ya pipinya ya, rasanya halus, mau dia habis keringetan tetap halus gitu ya. Karena kulitnya eksfoliasinya tuh rapih gitu, masih cepet seperti itu. Tapi ketika usia sudah mulai 30 ya, kulit mati kita itu masih nempel di permukaan. Sampai usia 1 bulan ya, 28 hari itu masih belum keangkat juga. Penambahan setiap 2 tahun, 3 tahun itu nambah 1 hari lagi hari pengelupasannya. Nambah 2 hari lagi pengelupasannya. Sehingga di usia 30 itu eksfoliasinya sudah perlu dibantu. Ya makanya kenapa ada toner yang sifatnya exfoliating. Ada scrub ya di Nuskin ya namanya exfoliant scrub ya kan? Karena itu akan membantu kita untuk bisa mengangkat kulit mati kita, membantu untuk pengelupasan ya. Oke, selanjutnya di usia 40 tahun ini dia nih yang udah mulai disiap-siapin ya. Jadi kalau usia 40 baru mau skincarean emang berasa banget gitu. Tapi coba udah mulai dicicil dari usia 20 tahunan ya nggak mungkin berandai-andai lah ya. Tapi artinya kalau kita usianya masih kepala 2 kemudian udah kenal skincare, kepala 3 udah kenal skincare, good. Ya, tapi kalau kepala 4 nih baru oke, mau skincarean ya memang mesti siap-siap gitu ya, mesti tahu kebutuhannya apa. Nggak bisa usia 40 pakai skincare-nya skincare usia 20, nggak matching gitu ya. Di usia 40, selain yang tadi di usia 30, tambahan berikutnya sudah mulai mengenal yang namanya anti-aging ya. Terus sudah mulai ada namanya hormonal imbalance. Jadi kita mesti mikirin gimana supaya hormon kita seimbang ya. Bahkan ilmuwan yang sudah lebih lanjut itu kayak di kedokteran gitu ya atau di Obgyn itu ngebahas sampai hormon replacement terapi sampai ke sana gitu supaya hormonnya tuh bisa seimbang sehingga kulitnya tetap bagus karena estrogennya tetap terjaga seperti itu. Ya di luar negeri ada Estera, di Nuskin ya banyak banyak apa namanya suplemen yang sifatnya itu untuk membalancekan hormon seperti itu. Semoga nanti masuk ke Indonesia ya. Tapi yang pasti usia 40 nggak boleh ketinggalan anti-aging. Age lock-nya nggak boleh miss ya. Jadi kalau ada yang nanya, trilogi gimana ya? Udah wajib di usia kepala 4 ya. Oke, next slide. Tapi betul banget Mbak Ella dari Makassar. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi kalau bisa di usia kepala 2, kepala 3 itu udah pakai yang namanya age lock. Nah, makanya saya mau sedikit nih cerita tentang age lock. Ya, jadi ini apa namanya mungkin simpelnya gitu ya, gambar yang biru itu apa sih bedanya Nuskin dengan age lock dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor yang ada di luar sana. Yang pasti Nuskin dengan age lock itu menyerang penuaan atau aging berdasarkan lewat yang dilawannya itu adalah sumbernya atau
genetika, ekspresi genetika itu sendiri. Sehingga yang tampil ke kulit muka kita itu semua ekspresi genetika. Yang tampil dalam tubuh kita, mungkin lututnya sakit gitu ya, atau matanya kabur gitu ya, itu adalah bagian dari aging appearance gitu. Tapi sebenarnya yang utama menua itu adalah ekspresi genetika kita. So, ageLOC ya dari Nu Skin itu menyerang langsung ke sumber penuaannya. Nah, kebetulan kemarin nih kita ketemu langsung nih dengan Dr. Joseph Cheng ya. Beliau adalah Chief Scientific dari Nu Skin ya, dari ageLOC, dan lihat deh transformasi beliau dari 2005 ya, artinya 17 tahun yang lalu beliau seperti tidak menua. 2013 ke 2022 deh. Ya, kemarin waktu saya ketemu, saya sempet gitu ya dekat dengan beliau, dan itu kebetulan lagi minta tanda tangannya langsung. Saya foto, tapi tadi beliau mau senyum tapi belum sempet gitu ya. Jadi fotonya jadi agak begitu. Tapi ketika saya ngeliat kulitnya secara langsung, itu wow, luar biasa banget. Beliau tuh seperti memang gambaran gitu ya dari penemu ageLOC gitu kan, bapaknya ageLOC, dan kulitnya beliau tuh bener-bener bagus banget teman-teman. Nah, siapa di sini yang pengen 17 tahun ke depan kulitnya masih tetap bagus? Ya, coba tambah usianya sekarang ya. Sekarang usianya segitu, tambah 17 gitu ya. Siapa yang pengen kulitnya tuh gak kelihatan menua gitu, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi ya kan? Nah, kalau teman-teman pengen nih, saya lihat banyak banget yang pengen. Artinya teman-teman nggak boleh miss menggunakan ageLOC ya, karena ageLOC bener-bener works. Saya ngelihat langsung, kita semua ngelihat langsung perubahan dari Dr. Joseph Cheng yang menemukan langsung ageLOC. Yes, oke, next slide. Nah, dan apa sih yang membedakan Nu Skin dengan produk-produk di luar sana adalah moto filosofinya, yaitu all of the good, none of the bad. Dia hanya memasukkan bahan-bahan yang bermanfaat dan menyingkirkan bahan-bahan yang berbahaya. Jadi bahkan Nu Skin itu mereformulasi. Jadi penelitian itu kan selalu berkembang ya teman-teman ya. Misalnya dulu itu dianggap bagus, terus kemudian sekarang ini udah nggak bagus lagi, disingkirkan, diganti, di repackaging, direformulasi oleh Nu Skin, seperti itu. Dan dari awal Nu Skin memang seidealis itu gitu, nggak mau memasukkan lanolin, nggak mau memasukkan mineral oil, di saat kompetitor kita di luar sana justru memasukkannya sebagai filler dari sebuah botol kosmetik gitu ya. Tapi Nu Skin dari awal fix, dia nggak mau masukin kayak gitu, dia nggak mau masukin fragrance atau pewangi-pewangi tambahan ya kan, nggak mau memasukkan pewarna-pewarna artificial seperti itu, nggak mau memasukkan alkohol keras, petroleum, parafin, itu nggak mau dia masukkan, sehingga nggak ketemu tuh ya dalam ingredient kita, sehingga untuk teman-teman yang kulitnya sensitif itu aman seperti itu. Terus yang baik-baik apa aja? Yang water based, yang pH balance, yang sifatnya humectant atau mengikat air, yang sifatnya hyaluronic acid, ekstrak-ekstrak alga, antioksidan, udah pasti. Akhirnya teman-teman, kita menggunakan hanya produk-produk yang sifatnya menghidrasi, memberikan kelembaban kembali kepada kulit kita. Jadi soal yang tadi nanya 20 tahun gitu ya butuhnya tadi antioksidan, kelembaban ya, itu udah nggak usah dipikirkan lagi, Nu Skin udah ngasih itu semua. Kayak gitu, tinggal nambahin SPF-nya untuk yang usia 20 tahun. Dan semua itu sudah dermatological tested ya, dan hypoallergenic gitu. Makanya kenapa sabunnya bisa digunakan untuk bayi gitu, karena sudah dites seperti itu. Next. Nah, kemudian kok bisa sih seperti itu gitu ya? Karena di baliknya ya, Nu Skin itu punya World Class Scientific Advisory Board. Jadi di belakangnya ada gitu ya peneliti-peneliti yang luar biasa banget. Peneliti-peneliti yang terus dan terus ya 7 hari selama 24 jam laboratorium Nu Skin itu nggak pernah off. Di Provo, Utah ya, dokter-dokter udah banyak yang datang ke sini, leader-leader Nu Skin udah banyak yang datang ke sana ya, ke Provo, Utah. Itu nggak pernah ya laboratoriumnya Nu Skin itu di Provo, Utah tuh kosong. Itu pasti selalu ada peneliti yang bolak-balik neliti ini, neliti itu, seperti itu. Nah, kemudian
di sini nih ya, kebetulan saya kalau Joseph Cheng kemarin udah ketemu gitu ya. Kemarin saya tuh sempat ikut acara yang diisi oleh apa namanya siswanya Dr. Richard Wainwright yang kebetulan dia adalah LifeGain co-founder. Ya, di situ teman-teman bisa lihat ada perbedaan dua monyet, monyet yang tua atau monyet yang kelihatan tua dan monyet yang tetap muda dengan bulunya yang banyak. Saya sempat ikut acara kelasnya beliau waktu itu bersama peneliti FKUI dan bener-bener wow, amazing banget gitu ketika ngedenger penjelasan bahwa penelitian ini penelitian 30 tahun gitu ya. Dari monyetnya ada sampai monyetnya juga nggak ada, ya monyet umurnya juga nggak sampai puluhan tahun banget gitu ya. Dan itu dijelaskan gitu kenapa bisa apa namanya penelitian ini dengan metodologi yang dilakukan oleh Richard Wainwright ini itu bisa luar biasa banget. Dan itu adalah background dari bagaimana teknologi ageLOC lewat LifeGen ini terciptakan. Jadi artinya ketika kita tahu bahwa oh benar-benar saintisnya ini bekerja, saintisnya ini benar-benar meneliti dan akhirnya kelihatan perubahan dari ekspresi genetika yang tua menjadi yang muda, itu artinya kita nggak usah pusing-pusing lagi deh ngebandingin Nuskin dengan kompetitor. Apalagi yang misalnya produk yang baru localize ya kan, yang baru jalan setahun 2 tahun gitu ya. Penelitian Nuskin dengan semua yang ada di belakang itu sudah terjadi puluhan tahun teman-teman. Artinya kalau misalnya Nuskin ketahuan ada yang nggak bagus saja di dalamnya, pasti udah ditutup dari kapan tahu gitu. Tapi saya amazing banget gitu. Saya sebagai dokter itu merasa amazing banget ketika peneliti Nuskin itu ngajar gitu di FKUI kayak gitu. Artinya penelitian emang benar-benar jalan seperti itu. Dan ternyata dibuktikan dengan award-award penghargaan-penghargaan yang bergengsi yang diterima oleh Nuskin. Ya, lebih dari 50 paten dan juga award-award yang terlihat di sini. Seperti itu. Next slide. Nah, kemudian nih dok, sekarang tadi kan dokter udah cerita tentang produk Nuskin bagus, terus kemudian skincare banyak yang di-apply ke wajah. Ada nggak sih skincare gitu ya yang juga dari dalam, yang dalam tanda kutip diminum? Yes, ada banget teman-teman. Di Nuskin kita punya yang namanya nutrisi dasar. Ya, yang teman-teman kalau pengen kulitnya itu bagus, berarti yang dibutuhkan tadi jelas antioksidan. Kalau antioksidan yang di-apply di luar sudah, berarti antioksidan yang dikonsumsi lewat dalam ya. Terus yang kemudian yang kedua itu tadi saya sempat cerita tentang inflamasi atau peradangan ya. Peradangan di tubuh itu selalu terjadi akibat stres, akibat pola makan yang mungkin lebih banyak konsumsi omega 6-nya. So kita butuh yang namanya omega 3 untuk melawan omega 6 atau yang proinflamasi kita lawan untuk antiinflamasinya lewat marin omega. Terus kemudian kita juga butuh antioksidan yang bagus buat kulit gitu ya, seperti polifenol, katekin, itu ada di tea green. Terus kemudian yang rasanya enak ada nggak sih dok? Yang nggak rasanya kayak minum obat gitu ya, yang kalau diminum vitamin C-nya tinggi, vitamin C-nya bagus buat kecerahan kulit, kita punya yang namanya G3. Jadi ini dia 4 nutrisi dasar yang bisa dikonsumsi oleh teman-teman, bapak ibu yang pengen punya kulit yang bagus, kulit yang kenyal ya. Nutrisi dasarnya dulu ya, pondasi ibarat rumah ya, dasarnya itu berarti kan pondasinya tiang-tiang yang ada di bawah-bawahnya itu. Nah, itu adalah LifePack, Marin Omega, Tea Green dan juga G3. Ya, jadi 4 hal ini itu bisa kita konsumsi kalau teman-teman selama ini sudah menggunakan skincare tapi kok rasanya belum dapetin sesuatu ya. Kok kayaknya belum terlalu nendang ya gitu. Itu bisa teman-teman tambahkan 4 ini ya. Terus kemudian, agak move ya, mundur. Nah, oke. Nutrisi dasarnya sudah. Nah, berarti kita lanjut ke nutrisi yang advance-nya. Ada nggak sih dok yang lebih advance? Saya udah konsumsi LifePack, saya udah konsumsi G3, udah konsumsi Marin Omega, udah konsumsi Tea Green. Ada teman-teman yang namanya Beauty Collagen Plus. Nah, ini apa lagi nih? Ini adalah sebuah minuman ya, segelas minuman yang bisa kita konsumsi setiap hari, yang ternyata ketika dikombin dengan gadget kita yang namanya LumiSpa, dan kebetulan ini LumiSpa yang dipajang itu LumiSpa Ayo ya, yang sudah yang terbaru gitu kan, yang nanti insya Allah keluar di tahun depan. Nah itu ternyata peningkatan ketika kita kombinasikan antara si LumiSpa dengan Beauty Plus Collagen itu luar biasa banget teman-teman. Penelitiannya menunjukkan dalam 12 minggu tampilan visual kita itu
secara keseluruhan itu 43% menjadi jauh lebih baik ya. Buat teman-teman yang mungkin udah pakai Lumispa gitu ya, tapi pengen hasilnya lebih bagus lagi, mesti cobain Beauty Collagen Plus ya. Terus kemudian nih buat yang teksturnya mungkin sempat teman-teman pakai Vera, terus kemudian lihat banyak tekstur pori-pori yang kuning sama ungunya banyak dan nggak rata, bopeng-bopeng misalnya ya, bekas jerawat gitu kan, pori-pori yang besar, itu cocok banget pakai Beauty Collagen Plus karena 79% terjadi perbaikan tekstur. Ini keren banget teman-teman. Terus kemudian 47% apa yang meningkat? Kecerahan kulit meningkat. Nah, kok bisa ya? Kok bisa? Nah, kita akan bahas di slide berikutnya ya. Karena enaknya ini tuh tinggal minum, tinggal glek gitu ya, terus selesai gitu. Mungkin teman-teman yang selama ini mungkin suka minuman-minuman yang selama ini mungkin gulanya tinggi atau boba-bobaan gitu ya, singkirin itu teman-teman, ganti dengan Beauty Collagen Plus ya. Nah, manfaatnya kenapa bisa seperti itu gitu ya, karena ada 3 ingredient. Jadi bukan sekedar kolagen, tapi ada 2 ingredient yang lain. Jadi jelas kalau kolagen peptides itu dia akan mengisi gitu ya, mengisi bagian-bagian dari kulit kita gitu, bahkan akan mendorong kolagen dan elastin dalam kulit kita, sehingga akan kelihatan kulit kita tuh kelihatan lebih baik gitu ya, kelihatan lebih berisi, kelihatan nggak cekung-cekung gitu ya. Nah, kemudian itu juga ada namanya lutein. Lutein di sini dia bisa meningkatkan kecerahan kulit. Ya, teman-teman kalau misalnya selama ini udah sering dengar lutein ya, itu ternyata gunanya dia bisa membantu kecerahan kulit. Terus kemudian ada juga namanya fitoceramid ya, lipo with oil. Nah, ini dia bisa membantu menjaga kelembaban kulit kita sehingga senantiasa terhidrasi. Ya, jadi bukan sekedar kolagen, mungkin banyak di luar sana yang hanya kolagen saja, tapi ketika ditambahkan atau kolagen plus gitu ya, ternyata itu hasilnya jadi jauh luar biasa. Belum ada gitu ya, minuman kolagen yang campurannya seperti ini. Jadi benar-benar campuran bahannya unik banget dan ternyata terbukti secara klinis. Dan buat teman-teman yang sudah pernah kemarin ngukur ya angka antioksidannya pengen dinaikin, nah mesti tuh minum Beauty Collagen Plus karena dia ternyata meningkatkan skin carotenoid score kita juga gitu. Dan bagus banget kalau teman-teman udah pakai Lumispa ya. Jadi artinya kalau pengen Lumispanya juga makin bermanfaat, tambah lagi sama Beauty Collagen Plus. Dan catat tanggalnya teman-teman, ini akan hadir di November 2022 ya. Jadi buat teman-teman yang sudah mungkin ya udah nggak sabar sebelum November 2022 tanggal 5 sampai 8, catat ya. Sebelum tanggal 5 sampai 8 sekarang ini teman-teman konsumsi dulu Tigrin, Lifepack, Marin Omega, G3-nya lebih rutin lagi. Sehingga kalau nanti udah datang nih ya si Beauty Collagen Plus 5 sampai 8 November udah langsung, saya udah yakin nanti itu November 2022 mungkin belum sampai tanggal 8, baru tanggal 5-nya mungkin udah sold out tuh. Ya, karena Indonesia memang sama yang begini nih paling cepet, paling gercep ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan, langsung nanti tanggal 5 8 siap-siap kontak orang yang mengundang teman-teman supaya bisa dapat jatahnya ya, betul, ngelis dari sekarang. Aman gak untuk lambung? Aman, dia nggak asamnya tuh nggak nyelekit. Saya sendiri yang punya persoalan mah gitu ya, udah minum ini tuh dari kapan ya saya minum ya? Saya udah pesen dari ada di Australia waktu dia brand review itu sampai sekarang diminum aman banget gitu. Ibu hamil, ibu menyusui harusnya aman, nggak ada persoalan teman-teman. Walaupun secara penelitian belum dilakukan penelitian. Nanti kita akan tunggu nih ya November nanti dari Nuskin Indonesia apakah sudah ada info ibu hamil, ibu menyusui itu sudah ada penelitian. Tapi menurut saya gitu ya kolagen ini tidak masalah untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Oke, ini kayaknya udah slide terakhir saya. Next slide. Habis ini teman-teman boleh bantu saya yang punya pertanyaan bisa ketik di kolom chat Zoom untuk kita bahas satu persatu. Ini kayaknya udah ada belum ya? 158 chat saya belum baca. Oke, saya kayaknya tadi ada kata-kata yang terakhir nih. Nanti boleh deh ditutup deh ya kata-kata saya di slide yang terakhir. Oke, sekarang saya mau
baca chatnya terlebih dahulu. Ya, apakah sudah mulai ada pertanyaan? Ya, wah keren sekali, kolagen baru 2 kali minum sudah merasakan khasiatnya. Wow, Mbak Fauzia sudah duluan ya, keren, keren. Nih Mbak Iya telat mengenal Nuskin usia 49, nggak apa-apa Mbak, nggak ada yang telat. Ya, abis ini dilanjutkan penggunaannya ya, dan lebih rutin penggunaannya. Oke. Siapa nih, ada yang sudah mulai pertanyaan kah? Biar saya baca. Oke, ini berapa kali sehari konsumsi kolagennya? Nah, kolagen dikonsumsi cukup 1 kali sehari aja. Makanya kenapa simple banget, 1 kali sehari teman-teman tinggal konsumsi ya. Misalnya selesai sarapan ya kan, atau habis makan siang biar seger gitu ya. Siang-siang minum kolagen. Kolagen ini nih boleh dikonsumsi dengan air hangat ataupun dengan air dingin. Bahkan di suhu 80 derajat dia masih aman dan nggak rusak gitu. Jadi keren banget. Oke, Lumispa yang sekarang masih bisa digunakan bersama kolagen, bisa banget. Itu tadi kebetulan gambar Lumispanya Lumispa yang Ayo gitu. Dok, kalau nutrisi dasar harus diminum semua suplemen atau bisa salah satu? Nah, jadi nutrisi dasar kenapa dianggap dasar, disebut dasar gitu ya? Karena dalam kondisi sehat ataupun kurang sehat, tidak sehat, itu teman-teman bisa konsumsi gitu ya. Jadi life pack bisa dikonsumsi oleh siapapun gitu ya, usia berat badan 50 kilo ke atas gitu ya. Nah, terus kemudian Marin Omega gitu ya, bahkan kayak anak saya yang 6 bulan itu udah saya guntingin Marin Omega, saya jadiin kayak vitamin A gitu, tetes gitu. Udah gede sekarang tinggal dimasukin mulut, kunyah-kunyah sampai beberapa menit, ntar tinggal dibuang kayak gitu. Sampai kadang si gelnya itu, si jelly luarnya itu sampai ditelan juga sama dia kalau udah sambil dibawa main kayak gitu. Jadi nutrisi dasar itu bisa dikonsumsi semuanya dan itu disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Tapi yang paling bagus, apalagi kalau teman-teman stresnya tinggi, kemudian udah scan antioksidan, angka antioksidannya mungkin di bawah 20.000, apalagi low di bawah 10.000, itu saran saya wajib minum nutrisi dasar semuanya ya. Makanya kita punya antioksidan package ya kan, Life Pack, Marin Omega, T-Grade, 3 itu tuh. Tapi secara penelitian mengkonsumsi Life Pack dan juga G3 itu bisa meningkatkan angka antioksidan score atau SCS kita, skin carotenoid score kita itu meningkat sebanyak 21.000. Jadi artinya kalau teman-teman sekarang ini pernah scan antioksidan gitu ya ke kantor gitu kan, ke WIC, terus kemudian ngedapetin angka antioksidan teman-teman itu berapa, misalnya 10.000, 20.000 gitu ya, itu ketika teman-teman konsumsi Life Pack dengan G3 itu peningkatan antioksidannya itu bisa nambah 21.000. Itu hasil penelitiannya gitu. Sementara kalau Life Pack saja peningkatannya sampai 9.000. So kalau pengen naiknya maksimal itu konsumsi semuanya atau Life Pack sama G3 gitu. Iya, Dokter Desire udah rasain semua ya? Oh, udah rasain kolagen ya? Yes. Memang enak banget teman-teman. Buat teman-teman yang belum rasain, wajib siap-siap ya. Nabung atau disimpan duitnya dari sekarang supaya nanti tanggal 5 sampai tanggal 8 itu siapin di rumah gitu ya. Minimal 3 botol, 2 botol. Sorry, bukan botol ya kalau sekarang ya. Sekarang dalam bentuk box dan isinya sasetan. Seperti itu. Apa yang punya autoimun apakah aman? Nah, kalau saya boleh tahu Mbak Nini autoimunnya apa ya? Gitu, nanti biar saya lebih perdalam lagi. Oke, efeknya apakah hanya ke kulit wajah? Nah, saya punya customer-customer yang sudah mengkonsumsi kolagen, itu luar biasa banget teman-teman. Karena kolagen itu tidak hanya di kulit, ya kan? Kolagen juga ada di tempat-tempat lain. Contoh halnya itu adalah sendi, teman-teman ya. Jadi banyak ya dari customer yang menceritakan gitu ya, sendinya kayak lututnya itu berangsur lebih baik gitu kan. Tadinya sakit, jalan itu sakit lututnya, tapi jadi jauh lebih enak. Tangan-tangan, jari-jari tangannya itu kesemutan gitu ya, atau pada saat digerakkan bangun tidur itu agak nggak nyaman. Setelah minum kolagen jadi jauh lebih baik. Ini saya nggak tahu namanya siapa nih, tulisannya iPhone. Oke.
Kalau riwayat trombositopeni apakah aman? Nah, kalau boleh tahu trombositopeninya kenapa? Karena orang-orang yang trombositopeni atau trombositnya rendah itu juga bisa pada kondisi-kondisi infeksi tertentu. Jadi sekarang ini apakah masih trombositopeni ya kan? Apakah sekarang ini masih sering sariawan, kalau sikat gigi berdarah? Nah, justru pada kondisi-kondisi trombositopeni itu perlu sekali konsumsi vitamin C yang cukup. Nah, sehingga life pack ya kan atau G3 itu jangan sampai skip ya. Oke, kalau flek itu yang terbaik penggunaannya dari dalam atau dari luar skincare apa yang direkomendasikan? Bagus banget nih pertanyaannya. Jadi flek itu asal muasalnya itu akibat inflamasi ya dalam tubuh. Tadi saya sempat cerita sedikit tentang aging atau penuaan itu oleh karena inflamasi dalam tubuh kita. Nah, flek ini juga bagian dari inflamasi. Nah, sehingga inflamasi itu asal muasalnya kan bukan hanya dari luar gitu ya, tapi justru dari dalam. Sehingga skincare yang digunakan sudah pasti skincare yang ada hubungannya sama flek. Apakah usianya mungkin saya boleh tahu gitu ya. Kalau flek dengan usia yang mungkin sudah kepala 5 ya 45 tahun ke atas itu yang paling baik itu age lock transformation gitu skincare-nya. Sementara kalau dari dalam itu udah pasti nutrisi dasar, boleh ditambah nanti dengan kolagen seperti itu. Terus kulit saya, Mbak Puspa, kulit saya hitam, kusam, pori-pori besar dengan biaya minum dan pemula bagusnya pakai apa? Saya rutin MO saja karena masih belum punya uang untuk lebih buat yang lain. Nah, kalau di awal, kalau misalnya sebenarnya saya nggak tahu usianya nih ya, Mbak Puspa ya, sebenarnya kalau dari kisahnya jadi mirip kayak saya ya, kulitnya kusam, pori-porinya juga besar karena waktu itu tinggal di kota yang panas gitu ya, minyaknya juga banyak keluar. Waktu itu saya pakai skincare-nya adalah Nutrisensial. Jadi untuk awal-awal, untuk yang saat ini baru mau coba gitu ya, mau cicip, penasaran sama Nuskin gitu ya, itu boleh memulai gitu dengan Nutrisensial. Nah, kemudian nanti perlahan boleh ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau yang diminum selain dari Marine Omega, boleh berikutnya T-Green atau Life Pack seperti itu. Marine Omeganya udah bagus, dilanjutin ya. Oke, terus siapa lagi nih Mbak Yani, 11 tahun sudah mau pakai skincare bisa kah? Nah, saya sebenarnya usia belasan ini tadi saya belum sempat sedikit cerita ya. Sebenarnya penuaan kulit itu dimulai dari usia berapa sih? Kulit itu sebenarnya mulai menua itu dimulai dari usia 10 tahun, teman-teman. Makanya sebenarnya ketika sudah mulai 12, 13, sudah mulai belasan menuju 17 tahun, kan banyak ya anak-anak yang sudah mulai terpapar sekarang dengan menggunakan bedak mungkin, menggunakan blush on mungkin, ya kan? Dibandingkan dengan zaman orang tuanya, ya anak-anak zaman sekarang tuh terpapar dengan jauh lebih banyak dalam tanda kutip hal-hal yang bisa membuat kulit jadi nggak sehat ya. Tadi kan poin ke-8 aja insufficient cleansing gitu ya, pembersihan yang nggak bagus gitu. Sehingga kalau anak umur 11 tahun polusian ya maksudnya kotor-kotoran gitu kan, terus kemudian sudah coba-coba pakai bedak mamahnya gitu kan, sudah mesti perbaiki, bukan diperbaiki ya, udah pasti pembersihan gitu. Jadi kayak tadi kalau 20 tahunan gitu ya adalah antioksidan, perlindungan tabir surya dan kemudian moisturizing, artinya bisa banget sudah mulai pasti pakai tabir surya. Terus kemudian pembersihannya ya kayak di Nuskin itu kita punya dari Nutrisensial Pure Cleansing Gel, itu bisa banget digunakan untuk anaknya Mbak Yani seperti itu. Jadi cuci muka, mungkin sesekali pakai toner, terus kemudian pakai tabir suryanya, itu sudah cukup. Seperti itu. Terus kalau sesekali misalnya gitu ya, habis kotor-kotoran banget, terus mau coba-coba Lumispa, monggo. Boleh-boleh aja, sesekali gitu. Terus Mbak Furi, usia minimal boleh konsumsi usia berapa? Boleh didetailin ya Mbak Furi ya, konsumsi yang mana nih ya. Tapi rata-rata suplementasi Nuskin itu dikonsumsi untuk 17 tahun ke atas atau paling enggak berat badan di atas 50 kilo gitu. Iya betul banget Mbak Desi, ini kayaknya sebelum tidur minumnya nih maksudnya kolagen ya. Iya, jadi kita tidur langsung jadi sleeping beauty gitu deh, ya kan? Langsung kulitnya regenerasi gitu. Kita bantu kulit kita regenerasi selama tidur seperti itu. Terus Mbak Dian Anggreni, kenapa setelah minum Life Pack ngantuk terus, pengen tidur terus? Nah, kenapa ya gitu ya? Bisa jadi efek
dari ada namanya kromium ya yang ada dalam Life Pack, itu dia bisa menurunkan angka gula darah. Jadi memang saat gula darah kita rendah, kita cenderung agak ngantuk, agak lemot gitu ya. Nah, tapi makanya kenapa kromium ini juga kayak misalnya teman-teman mungkin pernah dengar nggak ya pengobatan alternatif kayak undur-undur tuh mengandung tinggi kromium. Orang-orang yang diabetes ya, orang-orang yang memiliki gula darah yang tinggi itu biasanya pengobatan alternatifnya seperti itu gitu ya, menggunakan undur-undur karena dia tinggi kromium. Tapi sebenarnya itu nggak disarankan ya teman-teman ya, sehingga kalau misalnya teman-teman punya persoalan gula darah yang tinggi, itu berobat ke dokter, tahu angka gula darahnya berapa. Kalaupun konsumsi obat 2 macam, 1 macam atau obat suntikan gitu ya, nah itu teman-teman konsumsinya itu disesuaikan. Jadi misalnya habis minum obat gula darah pagi dan mungkin 2 kali atau 3 kali sehari. Nah, Life Pack-nya dijarakkan konsumsinya supaya angka gulanya nggak buru-buru nggak cepat turun kayak gitu. Terus dok, untuk kulit berjerawat Mbak Siti Mariam, ya langkah pertama bolehkah Pharmanex dulu? Langkah pertama kalau untuk kulit berjerawat ya dari skincare-nya gitu ya, perlu yang sesuai kayak kita punya Clear Action. Kalau ternyata usianya masih lebih muda lagi gitu kan, jerawatnya mungkin belum terlalu banyak, itu bisa pakai Nutrisensial yang combination to oily seperti itu. Kayak saya dulu berhenti dari krim racikan itu keluar breakout jerawat kayak di dahi tuh bisa ada 8, di wajah sini tuh ada pasti gitu ya. Nah itu saya sempet cobain Clear Action nggak sampai habis 1 paket, kemudian balik ke Nutrisensial lagi gitu. Jadi tergantung nih Mbak Siti Mariam untuk kulit berjerawatnya tuh seberapa berat dan sudah pakai konsumsi sudah menggunakan skincare-nya apa aja kalau saya boleh tahu. Tapi Pharmanex-nya yang paling baik untuk kulit berjerawat itu adalah Marine Omega. Ya, boleh nanti ditambah sama tigrin, tapi utamanya itu adalah Marine Omega karena jerawat bagian dari inflamasi, ya kan, peradangan merah biasanya daerah sekitar jerawat. Nah, itu sehingga kita perlu Pharmanex yang menekan peradangan atau inflamasi, itu Marine Omega. Kalau boleh advance kayak Yotspan juga boleh gitu. Terus Mbak Ade, saya 54 tahun, banyak flek hitamnya, minum apa aja dan berapa lama hilang flek hitamnya? Nah, buat Mbak Ade ya umur sudah 54, banyak flek hitamnya. Kalau saya boleh tahu nih, terutama flek hitamnya ini oleh karena apa? Karena flek hitam itu nggak tiba-tiba serta-merta muncul ya, bisa jadi karena pernah menggunakan kontrasepsi ya kan, IUD yang kontrasepsi yang hormonal, atau pernah juga riwayatnya sebelum ini menggunakan skincare yang berbahan dasar yang nggak baik buat kulit, sehingga reboundnya atau munculnya itu dalam bentuk flek. Nah, itu flek itu nggak bisa serta-merta instan ya teman-teman ya gitu. Jadi buat teman-teman yang berharap gitu ya flek itu hanya dalam waktu sebulan 2 bulan pakai trilogi kemudian jadi langsung lebih baik, nggak mungkin gitu. Jadi kita itu kalau flek aja gitu munculnya tuh bisa tahunan teman-teman, sehingga untuk menghilangkannya juga butuh waktu tahunan. Flek untuk muncul dari fase sintesis ya, aktivasi, ekspresi itu butuh waktu untuk dia muncul ke permukaan, sehingga untuk mengakhirinya aja kita mesti dari luar, dari fase ekspresinya kita hentikan fase aktivasinya, kita berhentikan sintesisnya seperti itu. Jadi pasti sangat butuh waktu. Jadi kalau saya ditanya berapa lama flek hitam hilang, setiap orang bisa jadi berbeda-beda. Ada orang yang fleknya atau noda-noda hitamnya itu karena bekas jerawat ya kan. Kalau dia rutin pemberian nutrisi, rutin eksfoliasi, bekas jerawatnya atau si flek gelapnya itu bisa berangsur hilang. Tapi kalau memang fleknya oleh karena pernah menggunakan krim yang mungkin bahan dasarnya nggak baik ya kan, atau misalnya pernah lama nggak pernah pakai skincare, langsung sinar matahari kena ke wajahnya, itu pasti butuh waktu yang nggak sebentar. Dan flek itu juga harus bukan hanya diselesaikan dari luar, tapi dari dalam. Sehingga harus konsumsi juga nutrisi dasarnya. Ya, Life Pack, Marine Omega, Tigrin itu mesti diminum. Seperti itu. Ya, oke Mbak Yati. Minum kolagen lebih efektif malam hari atau siang hari?
Sebenarnya secara efektif di Nuskin nggak dijelaskan ya di penelitiannya. Yang penting minum dosisnya 1 kali sehari. Let's say kalau dia ada window periodnya 24 jam, berarti kalau hari ini minumnya siang, besok minumnya siang lagi, besoknya minumnya siang lagi seperti itu. Jadi kalau aturan minum yang baik banget untuk di malam atau di siang, belum sampai sih penelitiannya sampai sejauh itu. Jadi kalau Mbak Yati nanti udah dapet kolagennya, coba deh dilakukan penelitian sendiri ke tubuh gitu ya. Apakah bagusnya malam ataukah siang kayak gitu. Karena saya sendiri yang penting minum kolagen 1 kali sehari kayak gitu. Dan dari penelitiannya juga seperti itu. Oke Mbak Wigi, dok untuk aturan minumnya langsung dihabiskan atau bisa diminum beberapa kali. Nah, sebenarnya penjelasan lebih detailnya itu belum ada. Tapi buat saya pribadi setelah membaca bahwa peptides-nya itu tetap aman di suhu 80 derajat. Jadi artinya ketika kita minum dan tidak dihabiskan, kita simpan di dalam lemari es, tapi dalam 1 kali 24 jam itu kita habiskan, itu harusnya nggak masalah gitu. Jadi artinya ketika Mbak misalnya minumnya dikit-dikit gitu ya, nggak sampai kerebus itu air gitu kan. Ya kan kalau kerebus berarti kan suhunya 100 derajat gitu ya. Artinya peptides di dalamnya nggak rusak. Jadi saran saya sih tetap dihabiskan dalam waktu 1 kali 24 jam, dan kayaknya kalau masih baru tuh kayak jauh lebih fresh aja gitu untuk kita konsumsi gitu ya, atau kita campurnya dengan es, atau kayak kemarin saya sempat ikut acara Nuskin Pacific, mereka bikin acara yang seru banget dengan kolagen, jadi mereka bikin dalam bentuk ice cream, jadi popsicle gitu, jadi dia campur sama buah-buahan yang dipotong-potong, kemudian ditaruh di kulkas, artinya kan itu bisa dikonsumsi beberapa waktu gitu ya. Jadi misalnya dia bikin 2 atau 3 kalau di sana waktu itu masih pakai sendoknya gitu ya. Nah kemudian dia taruh dalam tempat es gitu, terus dikasih potongan stroberi, potongan kiwi, potongan jeruk ya, dalamnya jeruk, itu ditaruh di kulkas dan it's okay, menang sama Nuskin, dibikin acara waktu itu kebetulan. Jadi akhirnya saya bilang, berarti aman ya kalau sampai berhari-hari gitu. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih yang penting kita konsumsi 1 kali sehari untuk dapetin manfaat yang sesuai sama penelitiannya gitu. Ada batas waktu jika kita sudah dari awal tapi berapa jam kemudian, itu belum ada, dari Nuskin belum ada penjelasan seperti itu ya. Oke. Konsumsi kolagen bisa nggak digabungkan dengan nutrisi dasar? Harusnya nggak masalah, bisa digabungkan dengan nutrisi dasar. Saya masih ada 2 box life pack, masih bisa diminum kelupaan. Expire maksudnya apa ya? Expired mungkin maksudnya ya. Nah saran saya teman-teman, kalau sudah expired jangan dikonsumsi ya, karena kita nggak tahu mungkin secara tampilan nggak berubah, tapi secara yang ada di dalamnya secara mikro gitu ya ada yang berubah, sehingga kalau nanti misalnya ada sakit perut atau apa gitu ya, Nuskin nggak bisa kita klaim, nggak bisa kita komplain terhadap hal tersebut gitu kan. Tapi saya dulu tuh ingat banget, saya punya customer yang dia biasa minum Yodspan, kemudian saat dia minum Yodspan di bulan ketiga atau something, saya lupa bulan keberapa, kemudian baru dia buka pertama terus dia minum, dia agak nggak enak perutnya, terus kemudian laporkan ke saya cerita ke bagian legal, bagian Pharmanex dulu, terus kemudian ke bagian komplain gitu ya, itu akhirnya satu botol Yogspan tersebut diganti sama Nuskin teman-teman gitu. Jadi artinya keren banget kan kalau misalnya kita masih sesuai gitu ya baru buka botol gitu. Tapi kalau teman-teman sudah expired terus minum terus ada apa-apa, nggak mungkin bisa minta klaim nanti ke Nuskin kayak gitu. Jadi saran saya sih jangan ya. Anak saya matanya sering berair, apa solusinya dok? Nah kalau misalnya yang saya tahu kalau dry eye ya, dry eye itu bagus banget pakai G3. Tapi coba kalau misalnya mau dicoba G3 itu silahkan gitu ya. Jadi supaya persoalan di matanya bisa jadi jauh lebih teratasi. Saran saya coba Janggemol dan juga G3. Kalau untuk anak-anak boleh juga sebenarnya dengan Marin Omega kalau memang ternyata sedang terjadi konjungtivitis ya, atau peradangan pada mata seperti itu. Dok, suami saya titip pertanyaan, nggak mau minum Life Pack, katanya kebanyakan ya. Pertanyaannya, aman untuk ginjal nggak semua suplemen-suplemen Nuskin? Suami baru mau minum Cordymax aja. Oke, Cordymax sudah bagus nih buat ginjal ya kan. Nah kalau Omega, Marin Omega itu jauh lebih bagus lagi ya untuk ginjal. Nah tapi kalau misalnya teman-teman nanya nih Life Pack,
kebanyakan apa enggak. Nah, isi dari life pack itu banyak banget teman-teman. Lihat di kotaknya ya, 43 antioksidan, 39 nutrisi. Kalau kita konsumsi mau sebanyak itu, di luar sana kapsulnya, tabletnya jauh lebih banyak ya. Bayangin, mau minum Fit C, mau minum vitamin B kompleks ya kan, mau minum apalagi zinc, mau minum apalagi zat besi ya kan, asam folat, itu tablet di luar sana kalau kita mau gabungin jauh lebih banyak. Tapi mereka kalau kita gabungin pun dari perusahaan yang berbeda, sehingga kita nggak tahu kalau nanti ada apa-apa di perut kita ya nggak, ya kan, bahan pembawanya dan segala macam. Tapi Nuskin itu udah digabungin. Dan tahu nggak teman-teman, Lifepack itu dari tahun berapa sih? Ada yang tahu nggak Lifepack itu dari tahun berapa? Lifepack itu dari tahun 90-an. Ya artinya sudah 30 tahun dari Lifepack itu ada sampai sekarang dia masih ada. Bahkan di luar negeri itu ada Lifepack buat ibu hamil, Lifepack buat lansia, Lifepack buat, saya lupa gitu ya, berbagai macam Lifepack gitu. Di Indonesia hanya ada Lifepack halal ya, Lifepack yang kita punya ini gitu. Nah artinya kalau misalnya Lifepack itu udah bermasalah gitu ya, dari awal dia udah ditarik gitu. Nah, sementara kita banyak nggak sih sekarang nemu, bukan tuh, banyak nggak sih teman-teman nggak ada suplemen-suplemen yang mungkin dulu waktu kita berapa tahun yang lalu kita kenal, kemudian sekarang udah nggak ada lagi. Ya kan, yang udah ditarik dari peredaran. Obat batuk aja ditarik dari peredaran ya kan, gitu di Afrika sana. Artinya kalau misalnya ada obat atau vitamin yang sudah tidak aman dalam jangka waktu 5-10 tahun itu pasti udah ditarik gitu dari peredaran. Tapi Nuskin dengan Lifepack-nya itu sudah ada 30 tahun. Artinya aman apa enggak? Gitu ya. Artinya aman banget gitu. Jadi kalau saran saya justru ketika sudah minum Kordi akan jauh lebih baik kalau nutrisi dasarnya juga dikonsumsi karena dia sebagai pondasinya. Kordi itu kayak tiang-tiang pancangnya. Jadi kalau ibarat rumah gitu ya, ada atap, ada tiang-tiangnya gitu ya, ada pondasinya. Nutrisi dasar saya kebetulan nggak tampilin di sini. Tadi tuh hampir mau nampilin tapi nggak jadi ya. Jadi Lifepack atau nutrisi dasar itu ada di pondasinya. Kordi, Optimum Omega, Max itu ada di tiang-tiangnya. Jadi artinya tiang baru bisa berdiri tegak kalau pondasinya juga kuat. So, kalau pengen dapetin hasil yang maksimal dari Kordi, konsumsi si nutrisi dasarnya. Ya, Lifepack-nya mesti dikonsumsi. Sayang banget kalau udah dibeli tapi nggak dikonsumsi ya. Oke, Mbak Isnawati, skincare untuk anak perempuan 14 tahun nutrisensial ya. Masker hijau aman nggak? Masker Glacial Marine Matte mungkin maksudnya ya. Untuk usia 14 tahun. Dilihat juga kulitnya. Kalau 14 tahun kulitnya kering, saran saya tipis-tipis aja dipakainya. Tapi kalau misalnya di bagian hidung udah mulai ada bintik-bintik kayak komedo gitu ya, itu saran saya nggak apa-apa, seminggu 2 minggu sekali dipakai deh si Glacial Marine Matte-nya, aman banget. Tanya dok, untuk teman saya alergi kosmetik skincare yang ada parfumnya, nah mukanya banyak jerawat besar-besar, kulit nggak rata, bisa dibantu kolagen. Saran saya sebelum nanti kolagen datang di bulan November gitu ya, sekarang ini sudah mulai ya pakai nutrisensial dulu gitu. Jadi bisa jadi selama ini jerawat besarnya oleh karena riwayat sebelum ini ya. Coba ditanya riwayat sebelum ini ya pernah pakai skincare racikan kah atau bagaimana gitu ya. Nah saran saya konsumsi atau menggunakan dulu yang seperti nutrisensial atau seri-seri seperti mungkin kalau jerawat sudah pernah pakai nutrisensial, bisa pakai clear action gitu ya, kulit nggak rata itu nanti bisa mungkin rutin juga nanti menggunakan Lumispa dan Galvanic Spa gitu ya, sehingga nanti ketika kolagen datang di bulan November di-boost deh, didorong deh sama kolagen seperti itu. Kolagen sebenarnya dibutuhkan oleh siapa saja, dibutuhkan oleh orang-orang yang sudah mulai terjadi penurunan angka kolagen ya. Jadi di usia ya penuaan pastinya 20 tahun, 30 tahun itu kulit kita sudah perlahan terjadi penuaan ya kan, sehingga kolagen itu sudah bisa dikonsumsi. Penelitiannya sebenarnya sudah dikonsumsi oleh 20 tahun ke atas. Jadi ada minuman yang disebut ya, produk minuman gluta sebagai kolagen alami. Kok ada yang untuk anak balita juga? Oke, sebenarnya kalau anak balita seharusnya kolagennya belum terjadi penurunan yang luar biasa sehingga dan tubuhnya masih cukup aktif gitu ya untuk menciptakan kolagen, sehingga
tidak perlu gitu ya anak-anak untuk konsumsi kolagen. Nah, tapi ketika usia sudah mulai 20 tahun ke atas, penelitian kan kalau Nuskin itu menyampaikan segala sesuatu tuh berdasarkan ilmiah ya, uji klinis teman-teman. Jadi hati-hati kalau misalnya teman-teman ketemu kondisi-kondisi misalnya di luar sana gitu ya, teman-teman boleh tanya penelitiannya seperti itu. Kayak Nuskin itu ditampilkan gitu penelitiannya bahwa ternyata iya orang-orang yang penurunan kolagen itu di usia sekian, sehingga dilakukan penelitian oleh orang-orang yang di usianya sekian, seperti itu. Mbak Lilian, selama berapa lama konsumsi Lifepack dan G3 untuk peningkatan 21.000? Itu kalau saya nggak salah 3 bulan, teman-teman. Jadi zaman dulu, jadi cerita zaman dulu ya, itu ada buklet ya yang zaman dulu tuh S2, belum yang S3, belum yang biophotonic scanner yang S3, masih yang S2. Itu dulu ada bukletnya, saya masih simpan, dan di buklet itu dijelaskan peningkatan Lifepack 9.000 ya, dan peningkatan Lifepack dengan G3, Lifepack bersama-sama dengan G3 itu 21.000. Itu konsumsi kalau saya tidak salah selama 3 bulan. Ya, jadi makanya kenapa Nuskin memberikan money back guarantee ya, makanya itu saya amazing banget pertama kali ketemu Nuskin itu saya lihat si buklet biophotonic scanner tersebut, dan saya lihat Nuskin berani menggaranti mengkonsumsi Lifepack selama 3 bulan, duitnya dikembalikan kalau tidak ada peningkatan angka antioksidan. Keren banget nggak? Itu buat saya yang dokter, yang kadang meresepkan juga vitamin ya di luar sana tuh saya nggak pernah jamin gitu orang kalau minum vitamin kemudian indikator yang ada di tubuhnya tuh menjadi lebih baik gitu, itu nggak ada gitu. Tapi ternyata luar biasanya Nuskin itu seperti itu gitu. Jadi artinya kalau misalnya teman-teman nggak yakin gitu ya, silakan scan angka antioksidan teman-teman, kemudian gabung tuh si money back guarantee ya ke bagian Pharmanex-nya tuh nanya masih ada nggak itu. Seingat saya sih, setahu saya sih masih ada gitu ya. Terus enak segar kolagen ya Mbak Imelda. Nah, Mbak Siti Nuryati, dok anak saya 13 tahun banyak jerawat di jidat, bagusnya pakai apa skincare-nya? Jawabannya adalah Nutrisensial Combination to Oily ya. Coba itu dulu, kurang lebih 1 paket. Nanti kalau misalnya makin banyak jerawatnya bisa ditingkatkan bertahap ke Clear Action. Dan sebenarnya Clear Action juga setahu saya mau direformulasi atau didiscontinue ya. Jadi saran saya dilihat dari sekarang tuh. Kalau misalnya rasanya nanti akan didiscontinue, stok dari sekarang gitu ya. Terus kemudian pakai dulu si Nutrisensial yang Combination to Oily 1 paket. Gitu. Kalau antioksidan sudah 44.000 dengan kondisi inflamasi apa yang harus dikonsumsi? Nah, saya ingat gitu ya, kalau di tabel itu merah 10.000 ke bawah merah, ya 20 ribuan tuh oranye, 30 ribuan itu kuning, 40 ribu hijau, dan yang bagus itu 50 ribu ke atas biru, bahkan ada yang abu-abu ya di atas 75 ribu. Nah, kalau misalnya antioksidan 44 ribu berarti warnanya sudah hijau ya. Nah, biasanya kalau warna sudah hijau itu artinya makanannya sudah cukup baik ya. Makan sayurnya, makan buahnya itu sudah bagus, dan biasanya sudah konsumsi suplemen-suplemen yang nutrisi dasar. Nah, tapi kok pengen lebih tingkat lagi gitu ya, pengen bisa jadi sampai 50 ribu, berarti apa sih yang berikutnya yang mesti dikonsumsi? Itu adalah H-Lock. Ya, jadi teman-teman bisa konsumsi seperti Yodspan atau Ultimate Duo dengan R-Square atau mungkin Reset gitu. Jadi jangan kebalik. Kadang tuh kita kebalik, buru-buru atapnya ya, buru-buru H-Lock duluan. Padahal pondasi dasarnya nutrisi dasar dengan makan makanan yang baik, kemudian perlahan ditambahin tiang-tiangnya ya, mungkin kalau kolesterolnya tinggi minum Kolestimex ya kan, kalau suka serangan asma gitu ya, sesek gitu kan, kapasitas parunya mau ditingkatin Kordi kayak gitu. Jadi pelan-pelan baru nanti terakhir paling atas H-Lock. So kalau udah konsumsi H-Lock, balik nutrisi dasarnya yang diisi kayak gitu. Oke. Anak saya mudah terserang flu dan batuk, ada alergi juga, sama kayak anak saya. Asma, saya juga asma ya. Asmanya juga suka kambuh, tapi diterapi dengan produk yang mana? Nah, saya juga punya persoalan asma. Anak pertama saya juga punya alergi gitu, tapi alhamdulillah setahun terakhir ini aman-aman aja gitu ya. Nah, yang penting apa? Yang pertama tuh nutrisi dasarnya, teman-teman. Jadi pertama kalau tadi makan kita benerin ya. Mungkin sesekali goreng-goreng yang enggak
yang ya ibaratnya goreng-goreng, namanya anak-anak wajar lemak masih dibutuhkan gitu ya. Nah, tapi ketika batuknya udah makin berat, otomatis gorengnya dikurangin, banyakin yang kuah-kuah, banyakin kayak apa namanya sop-sopan kayak gitu-gitu kan. Nah, yang nggak boleh lepas dari anak-anak saya, apalagi kebetulan di daycare ya teman-teman ya, daycare itu penyerangan apa ya, ibaratnya anak yang satu kurang sehat bisa nular ke yang lain, bisa nular ke yang lain gitu kan. Nah itu gak lepas dari Marine Omega dan Jungle Moss. Jadi dua itu, Marine Omega sama Jungle Moss untuk anak-anak, buat yang mudah flu sama batuk, sesekali G3 itu boleh banget gitu. Jadi biar alerginya jarang kambuh, biar asmanya juga nggak kambuh, itu jangan stop atau jangan sampai miss, itu adalah si Marine Omega. Jadi saya kalau udah Marine Omega habis itu buru-buru restock lagi. Kalau lagi batuknya agak berat itu Marine Omeganya bisa 2, bisa 3 kayak gitu. Semaunya dia aja kayak gitu. Ya, terus autoimunnya myasthenia gravis ya. Nah, mungkin Mbak Nini habis ini berarti kalau misalnya grafis berarti kan bisa jadi konsumsi rutin obat-obatan ya dari dokter seperti kayak kortikosteroid gitu. Jadi saran saya nutrisi dasarnya jangan lepas. Jadi Life Pack, Marine Omega, G3 itu dikonsumsi gitu Mbak Nini. Jadi supaya efek samping dari obat-obatan yang rutin dikonsumsi itu bisa apa ya, kita kayak bisa punya pencegahan terhadap sel-sel sehat lainnya. Jadi kalau misalnya ada sel yang sakit, yang dilawan dengan obat-obatan tersebut, sel-sel baik itu tetap terjaga oleh karena kita memiliki antioksidan yang tinggi. Jadi saran saya, Mbak Nini kalau deket sama kantor Nuskin, scan antioksidannya supaya bisa tahu angka antioksidan saat ini, kemudian konsumsi yang bisa meningkatkan antioksidan. Seperti itu. Mbak Leni, konsumsi Life Pack dengan Marine Omega boleh diminum langsung? Boleh. Life Pack minum, iya. Saya suka digabung aja. Dulu minum susah satu-satu sampai bisa keluar lagi gitu ya saking banyaknya. Tapi sekarang bisa langsung blek gitu. Apalagi kalau sekalian TR90 blek kayak gitu. Ya, asam urat untuk kolagen yang pasti angka asam uratnya diturunkan ya. Jadi kalau misalnya memang punya persoalan asam urat, tetap asam uratnya diperbaiki dengan cara konsumsi makanan-makanan yang tinggi purinnya dikurangin. Ya, jeroan dalam perut sapi itu udah dalam perut ayam tuh dikurangin. Terus apa namanya? Sayur-sayuran yang misalnya berbatang-batang yang warna hijau itu dikurangin sambil minum obat asam urat, tambahin kolagen supaya kolagennya nggak cuma fokus ke sendi-sendinya tapi bisa ke wajahnya juga jadi bagus kayak gitu. Bumil insya Allah boleh untuk konsumsi kolagen ya. Kadang-kadang masih sering sariawan. Nah berarti tadi kalau yang trombositopeni kayaknya ya, berarti artinya kebutuhan terhadap vitamin C masih tinggi. Jadi saran saya nutrisi dasarnya jangan putus kayak si Life Pack-nya. Seperti itu. Suplemen yang untuk stabilin hormon. Sebenarnya sekarang yang benar-benar di Indonesia yang kerjanya kayak di luar negeri Estera itu belum ada, teman-teman. Tapi kayak di Skin Pacific, di Amerika itu udah ada. Nah, tapi saat ini ketika teman-teman tahu bahwa ketidakstabilan hormon itu terjadi karena apa sih? Karena aging kan gitu, karena penuaan kan, otomatis yang mesti teman-teman konsumsi itu adalah yang ada age lock-nya. Jadi Yotspan sama R-Square itu paling bagus untuk teman-teman yang sudah agingnya tuh terjadi banget di tubuhnya, seperti itu. Kalau nggak minum dasar langsung minum kolagen. Sebenarnya sih kalau ditanya, ya kolagen itu kayak di ini nih, kayak tadi yang saya bilang rumah, kolagen itu tuh kayak atapnya gitu. Jadi akan lebih bagus kalau misalnya teman-teman mau dapetin hasil yang maksimal. Nanti nih kolagen beli di bulan November, sekarang ini konsumsi nutrisi dasar dulu. Seperti itu. Kalau untuk sensitif kulit kering, bagusnya untuk apa nih? Maksudnya gimana nih? Untuk skincare-nya kah? Untuk skincare-nya udah pasti semua yang di Nuskin, kayak Lumispa itu ada sabun untuk sensitif. Untuk apa namanya, kulit-kulit kering, semua yang ada di Nuskin itu moisturizing gitu ya, itu memberikan kelembaban gitu. Sehingga itu pertanyaan ini masih general banget nih Mbak Irma ya. Jadi kulit yang sensitif, kulit kering, bagusnya pakai apa? Boleh nanti diperdalam lagi ya di pertanyaan berikutnya. Usia 39, saya nggak inget tadi Mbak Puspa nanya apa nih. Umur 41 tahun, lebih mudah lelah, minum apa bagusnya, ada pengapuran juga. Nah yang pasti kalau
sudah usia 40-an tahun ya, itu teman-teman sudah wajib nutrisi dasarnya nggak boleh off, terus nanti ditambah sama Yotspan dan R-Square kalau mudah lelah. Karena R-Square itu bisa recharge dan renew, jadi memberikan lagi energi sel. Jadi lebih bertenaga, itu benar-benar dari R-Square. Nah, kalau ada pengapuran, berarti teman-teman bisa konsumsi tambahin lagi Bone Formula. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk penderita autoimun kulit, bisa dalam keadaan hamil, beauty kolagen. Nah, sebenarnya untuk Mbak Maya, autoimun kulitnya apa nih? SLE kah atau apa? Boleh diperjelas? Mbak Sri Mimin, gusi sering berdarah, sudah suka minum Lifepack, apa harus tambah G3? Boleh ditambahin G3, apalagi kalau ternyata sudah minum Lifepack, terus kemudian gusinya masih suka berdarah. Bisa jadi kebutuhan di tubuhnya masih lebih tinggi ya, sehingga Lifepack saja nggak cukup. Lifepack itu kalau saya nggak salah vitamin C-nya 200 mg kalau saya nggak salah. Nah, artinya kalau misalnya teman-teman masih belum cukup segitu, itu teman-teman bisa tambahin lagi sama G3. Mbak Rahmayeni kalau minum Marin Omega dan Tigrin bagaimana? Soalnya Lifepack harus minum 4 kaplet sehari, rasanya gimana gitu. Nah, saran saya kalau misalnya teman-teman nggak mudah untuk minum Lifepack bisa dibagi. Per jam diminum 1, ya kan? Atau pagi diminum 2, siang diminum 2, sore diminum 2, malam diminum 2, seperti itu. Jadi bisa teman-teman bikin alarm supaya lebih simpel minumnya. Makanya kan si Lifepack udah dibikin packaging yang simpel banget ya kan. Artinya kalau kita udah baru minum 2, masih ada sisa 2-nya bisa dilem, nanti disimpan buat siang 2 lagi, sore 2, malam 2, kayak gitu. Ya untuk dapat khasiatnya atau manfaatnya, Lifepack nggak bisa ditukar dengan Marin Omega ataupun Tigrin. Masing-masing punya manfaat yang berbeda, kandungan yang berbeda. Untuk awal-awal usia 60 bisa pakai nutrisensial, saran saya enggak Bu Ika, jangan. Usia awal-awal 60 itu sudah sarannya adalah transformation ya. Nanti kalau pakai nutrisensial moist doang lagi, nggak bisa melawan agingnya gitu ya. Yang terbaik untuk usia 60 adalah transformation. Saya kok masih kurang puas dengan udah pakai skincare tak coba tapi teman lihat perubahannya udah bagus, saya kok masih kurang aja. Wajar ya Mbak, siapa nih namanya Wonosobo. Bisa jadi kitanya ya wajar kalau kita masih pengen lebih gitu ya. Tapi coba kayak saya suka ngerasa gitu, saya kurang puas. Tapi kalau saya lihat foto saya dulu, kemudian saya bandingkan sama sekarang, saya jadi malas skincarean. Saya jadi bercanda nih ya. Jadi kalau saya lihat foto saya dulu terus kemudian saya lihat sekarang, saya malas galpaan loh teman-teman, seriusan. Kalau bukan karena suami saya yang suruh, ayo pakai kayak gitu. Karena pernah merasa di state yang di posisi yang wajahnya tuh bener-bener gak bagus banget gitu. Tapi kemudian sadar, tubuh kita setiap hari ketemu radikal bebas, tubuh kita setiap hari nih ketemu gadget, tubuh kita nih misalnya kayak saya ada lagi praktek sebulan sekali tuh ada jaga malam misalnya gitu ya, habis jaga malam, besok paginya mukanya tuh loyo gitu. Jadi artinya sadar bahwa kita kurang puas nggak apa-apa, artinya habis ini tetap skincare-nya dirutinin gitu, dirajinin. Dan habis ini coba Mbak yang Wonosobo ini lihat fotonya gitu, tiap tahun coba foto, ya kumpulin ya foto-foto dari tahun ke tahun dan lihat bagaimana kita successfully aging di Nu Skin gitu. Ya, Mbak Mazai usia 51 tahun, mudah lelah, jalan sebentar sakit pinggang. Terapinya apa ya? Nah, saya nggak tahu nih apakah berat badannya berlebih, coba ditimbang gitu ya, dilihat visceral fat-nya ya. Karena kalau misalnya visceral fat kita tinggi, ya kan badan kita menopang cukup tinggi mungkin lemaknya gitu kan di tubuh kita gitu ya, sehingga perlu untuk diturunkan ya. Terus kemudian sakit pinggang yang lain bisa juga karena postur tubuhnya mungkin, cara duduk, ergonomis atau enggak. Nah, kemudian memang lelah wajar karena usia juga ibaratnya tubuh sudah dipakai selama 50 tahun. Sehingga apa nih kalau misalnya pengen lebih punya energi melawan lelahnya ya, ngurangin pegel-pegel atau sakit-sakit di tubuhnya, dasarnya udah pasti minum Lifepack. Jadi kalau teman-teman kenal Neurobion gitu ya, itu semua ada dalam Lifepack tuh teman-teman. Ya, buat ngurangin ibaratnya persoalan-persoalan saraf gitu ya. Nah, kemudian kalau mudah lelah, pengen bisa lebih berenergi, ya kalau tadi udah dasarnya adalah Lifepack, Marin Omega gitu ya. Kemudian yang lainnya itu adalah
Yacht Span sama R-Square. Jadi R-Square tuh bagus banget untuk ngurangin lelahnya. Dan kemudian Yacht Span itu wajar untuk usia-usia yang sudah 50 tahun ke atas, itu untuk ngurangin peradangan-peradangan. Di dalamnya ada omega kan ya, gitu. Jadi bisa banget Life Pack, R-Square sama Yacht Span, gitu. Terus sama-sama Mbak Maria. Oke. Mbak Nurul Huda, saya usia 53 pakai Lumispa untuk topikal, bagusnya apa? Nah, kalau usia 53 pakai Lumispa cakep banget. Lanjutin Galvanya, lanjutin busnya. Karena biasanya di usia 50 tahun ke atas bisa jadi udah ada diskolorasi atau warna yang nggak rata ya. Nah, kemudian untuk skincare hariannya mungkin nih maksudnya ya. Kalau skincare hariannya berarti kalau udah usia 50 tahun ke atas itu pakainya Transformation. Gitu. Terus rendah gula. Ini bagus nih pertanyaannya Mbak Kalista nih, kebetulan ngedirect nih ya. Nah, kira-kira si kolagen manis nggak sih? Manis, tapi nggak berlebihan, nggak kayak nyelkit gitu. Karena ternyata gulanya pakai gula stevia. Jadi aman banget buat teman-teman yang mungkin sedang diet atau punya persoalan gula darah yang tinggi ya, diabetes. Itu kolagen aman buat teman-teman konsumsi. Dok, kalau ternyata sudah expired seperti Lifehack terus diminum aman gaya? Aduh, saran saya jangan ya. Kita nggak pernah tahu efek ke tubuh setiap orang berbeda-beda. Tapi kalau teman-teman misalnya berani gitu ya mau coba, ya jangan klaim ke Nuskin kalau tiba-tiba nanti ternyata mencret, kalau misalnya nanti tiba-tiba bloating ya, perutnya nggak enak kayak gitu. Aduh, ini saya nggak terasa, saya udah di alert ya, saya udah di alert sama ini kita. Sebenarnya masih banyak ya pertanyaannya, Masya Allah. Saya mohon maaf banget ya Allah, ini bisa nggak selesai kalau saya lanjutin ya. Dan ternyata benar, hari sudah 25.4, saya ibaratnya masih pengen melanjutkan, saya masih punya tenaga untuk menjawab pertanyaan teman-teman, tapi mohon maaf sekali ya, hari sudah pukul segini, ini udah saatnya udah saatnya kita istirahat. Ntar teman-teman begadang, teman-teman malah ini lagi kulitnya makin nggak bagus lagi, udah pakai skincare-nya bagus tapi kemudian istirahatnya kurang ya. Mungkin Mbak Jess boleh dibantu slide terakhir saya ya. Jadi ini penutup nih, kata terakhir, quotes terakhir dari saya ya, buat teman-teman yang semoga tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi ditanyakan itu sudah mewakili ya pertanyaan teman-teman yang selanjutnya. Dan saya harap nanti di acara-acara berikutnya kita bisa ngobrol lagi, pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab nanti bisa dibantu dijawabkan lagi. Dan tetap stay tune di Ask Dr. Anything, karena akan banyak ada dokter-dokter lain yang akan membantu teman-teman untuk menjawabkan setiap persoalan-persoalan teman-teman ya. Nah, sebenarnya saya tadi berharap ada slide terakhir nih yang ditampilin nih, tapi nggak apa-apa kalau misalnya belum bisa ditampilkan. Saya mau bacain aja kali ya. Saya mau bacain kata-kata terakhir nih dari Ada ya. Nah, ini dia nih kata-kata. Nah, ditampilin bener ya. Quotes dari saya nih penutup buat semuanya ya. Glowing skin requires commitment, not one miracle treatment. Ya, jadi buat saya juga, buat pengingat buat saya juga gitu ya. Kulit yang bagus, kulit yang glowing gitu ya, itu membutuhkan komitmen. Bukan cuma pemakaian sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun gitu ya. Tapi untuk jangka panjang. So, teman-teman sudah tepat berkenalan dengan Nuskin, karena Nuskin sudah siapkan pipeline-nya untuk jangka panjang. Yang perlu teman-teman siapkan adalah komitmennya. Ya, so sekian dulu dari saya. Terima kasih banyak untuk malam hari ini partisipasinya. Sehat-sehat untuk teman-teman semua. Ketemu lagi di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.